Hai semuanya, halo. Ini kucing aku lagi mengganggu. Dari tadi dia ganggu naik ke atas meja, jadi aku biarkan aja. Yang penting dia nggak dekat-dekat lilin ya. Jadi ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan Juli 2020 untuk air sign. Kita mulai dari Gemini. Oke, Gemini ini pembacaan yang general, jadi bisa resonate dan bisa enggak. So kalau enggak resonate, tolong jangan dipaksa. Silahkan cek Sun, Moon, Rising atau bahkan Venus kamu di Google kalau belum tahu birth chart kamu. Oke, kita mulai. Dan remember, kalian ini general reading, jadi pembacaannya bisa ngarah kemana aja, percintaan, keuangan, atau karir ya. Lalu pembacaannya bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi orang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke. Ada live review. Oke. Susah banget untuk fokus bentar. Oke. Take inventory of your life and resolve to change or heal anything that is unbalanced. Satu lagi, clairsentient, notice your recurring physical and emotional feeling as they signify divine guidance. Dan di the bottom of the deck ada clairvoyance, clairsentient, dan ini clairvoyant. I'm helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. So dari dua kartu yang aku lihat ini ya, aku ngelihat kalau memang masa-masa ini ya Gemini, masa-masa memang untuk banyak lebih mendengarkan. Aku ngeliat kamu orangnya kalau ada apa-apa itu yang suka belak-belakan, suka nggak mau kalau ada orang cerita gini-gini. Maksudnya kayak jika hal itu nggak sesuai sama yang kamu mau ya, hal itu buat kayak kamu bakal enggak, ini salah gitu, kamu pikirnya gitu, enggak, ini enggak sesuai gitu, kamu bakal menentangnya sebegitu keras ibaratnya gitu ya. Tapi akhir-akhir ini aku ngeliat di masa-masa ini Tuhan mengajak kamu untuk lebih banyak mendengarkan dari sisi orang lain juga, karena aku ngerasa ini ada ego yang cukup besar bermain, dimana kamu terkadang ada sisi kamu cukup mudah untuk menilai orang menurut observasinya kamu, pandangannya kamu. Dan sekarang kamu coba untuk mendengarkan, belajar untuk mendengarkan orang lain dan merasakan dari sisi mereka. Walaupun mereka salah, ya, bukan berarti mereka benar-benar salah. Dalam artian pasti ada sesuatu hal yang memang bisa kita ambil dari hal yang salah itu, dan dari hal yang salah itu pun pasti mengajarkan kita banyak hal, dan itu yang belum kamu lihat. Aku tahu ini seperti menekan ego kamu, menekan rasa kayak kamu orangnya cukup keras di sini aku ngeliat ya. Jadi kamu kayak
bisa dibilang menelan ludah sendiri gitu ya. Tapi aku bisa bilang di sini adalah terserah apa yang mau disebut menelan ludah sendiri apa enggak, at least kita belajar dari sesuatu hal. Jadi kita nggak serta merta mentang-mentang kita ngerasa diri kita benar, kita langsung semena-mena aja gitu kan. Dan di sini banyak banget hal yang kulihat kamu ambil dari sisi orang lain. Kita lihat klarifikasinya. Oke, ada flip card di sini, justice. Ada five of sword, wow. Terlihat juga terkadang kita impulsif, diri kamu terlihat cukup impulsif di sini ya. Dan itu yang membuat terkadang kamu udah benar-benar melakukan hal yang nggak baik, tiba-tiba kamu harus aku bisa bilang mau nggak mau kamu harus benar-benar keras walaupun kamu salah gitu. Jadi agak kurang bijaksana. Ada keegoisan karena ngerasa diri sangat benar. Ada Ten of Pentacles, Nine of Wands, dan ada Seven of Wands. Wow. Ada keinginan kamu yang sangat dalam di sini yang nggak orang lain ketahui. Mungkin orang ngeliat kamu orangnya keras ya, orang yang nggak mau mendengarkan, nggak mau coba ngerasakan jika mau kamu berada di posisi orang lain, tapi sebenarnya kamu sangat merasakan, hanya aja kamu nggak mau, yang namanya istilahnya kamu mempermainkan perasaan kamu itu tadi, emosi kamu. Sebenarnya kamu ngerasain, dan kalau udah ngerasain bisa dibilang kamu malah bisa lebih konyol atau lebih bodoh dari orang-orang sekitar kamu. Kalau ngerasakan suatu hal, bahkan kamu bisa lebih impulsif dari orang lain. Nggak copan kamu. Bobok sudah, bobok. Kita lihat lagi. High Priestess, the Sun, Three of Pentacles. Yang aku males itu kalau dia naik ini sebenarnya karena dia nggak bisa diem. Masalahnya ada lilin, takut dia kena lilin. Tapi di mana aku sibuk di situ juga dia. Namanya dia ini labu. Diam. Bobok sudah, bobok. Sudah Pentacles. Tuh lagi.
Iya. The World. Oke. 3 major arcana dari 4 kartu. So, aku tahu ada rasa yang begitu banyak plan, begitu banyak rencana, begitu banyak target yang sebenarnya udah kamu targetin di hidup kamu dan nggak berjalan lancar dan nggak berjalan sesuai yang kamu mau. Bukan hanya karena masa corona ini, tapi memang karena keadaan yang memang mengharuskan, ditambah lagi corona ya, jadi makin parah. Dan ini masa-masa yang memang berat untuk kamu, terutama pekerjaan, keuangan kamu, bisnis kamu terutama, dan percintaan. Kita lihat klarifikasinya lagi pakai tarot lain. Seven of Cups, High Priestess, Ten of Wands. Aku ngeliat kamu sempat menolak beberapa pilihan orang yang datang ke hidup kamu dan kamu menyesal. Mungkin orang ini udah menikah, udah memulai hidup yang baru, sedangkan kamu masih sendiri. Ada rasa sebab penyesalan. Kayak kamu takut kalau kamu melewatkan orang yang tepat untuk kamu. The Lovers, Nine of Wands. Dan di satu sisi juga kamu cukup keras sama diri kamu sendiri dalam hubungan. Jadi kamu untuk membuka hati itu sulit banget. Ya. Dan kamu punya protection atau seperti batasan-batasan atau pagar yang membentengi kamu, itu yang membuat calon pasangan kamu juga, wow, cewek ini kayak defensif banget gitu, atau cowok ini defensif sekali gitu. Three of Pentacles, the Hermit, Wheel of Fortune. The Magician. Okay. Dan di the bottom of the deck ada Three of Swords. Okay. Dari tahun tahun lalu. Ya sih sebenarnya dari tahun lalu sih ya. Dan terutama dari bulan lalu juga, especially bulan lalu itu banyak banget main energi untuk hampir semua zodiak itu memang Three of Swords. Dan aku nggak kaget ngelihatnya karena memang ini masa-masa healing, masa-masa penyembuhan untuk kita semua ya. Dan itu nggak akan nyaman karena memang kita bakal berurusan lagi dengan kesakitan kita yang selama ini kita nggak mau urus, nggak mau pedulikan. Dan di sini aku bisa bilang rasa ini memang pernah kamu rasakan dulu dan kamu rasakan lagi di masa-masa sekarang. Jadi kekecewaan ini mungkin ada saat kamu baru aja ditinggal menikah atau orangnya itu udah menikah. Dan ada rasa kamu menunggu seseorang di sini aku ngelihat.
So that's why kenapa kamu masih stay single. Aku ngeliat kamu menunggu seseorang di sini. Kan di Hermit ini aku ngeliat seperti menunggu kayak menunggu dijemput, menunggu di samperin ya. Tapi menunggunya juga aku ngerasa dalam posisi yang gak pasti, dalam artian apakah orang ini pantas untuk kamu tunggu itu. Ada flip card, orang yang kamu tunggu ini adalah orang yang pernah bersama kamu dan dia meninggalkan kamu. Dan orang ini memang mengajarkan kamu apa itu arti cinta, apa itu kasih sayang. Six chakra, fifth chakra, anxiety, dan ada fourth chakra. So aku bisa bilang orang ini juga adalah bisa dibilang orang yang membawa karma besar atau karmik besar dalam hidup kamu. Hubungan ini jelas banget mengarah ke arah spiritual ya, dan karmiknya besar banget di sini. So that's why kenapa kamu juga masih berurusan dengan kesakitannya dan dia pun masih berurusan dengan anxiety-nya dia. Tapi aku belum ada ngelihat tanda-tanda kedepannya bakal ada lagi. So yeah, I think that's all. Juga kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email atau Instagram di bawah sini. Ada Twitter juga. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.